Kita hidup di dunia yang berisik, bukan cuma suara fisik, tetapi lebih parah. Deru validasi, teriakan komentar netizen, sorak-sorai pencapaian palsu di media sosial, dan bisikan-bisikan toksik yang ngajak kita buang-buang energi. Kayak perang tanpa tentara, tapi mental kita yang remuk redam. Nah, ada satu senjata rahasia yang sering diremehin. Diam. Ini bukan diam pasif kayak orang kalah. Ini diam aktif, diam strategis. Diam yang jadi baja pelindung mimpi dan energi kita. Ini tentang kekuatan diam. Bagian 1. Kenapa diam jadi senjata pamungkas? Bertahan dari perang mental. Gua kagak butuh validasi lu. Tidak mencari validasi. Bayangin, setiap kali lu ngerjain sesuatu, lu langsung liatin ke sekeliling, nunggu tepuk tangan, nunggu orang bilang, wih keren. Itu kayak ngecas baterai ponsel pakai power bank bocor. Capek bro. Energi lu habis buat ngeliatin reaksi orang, bukan buat ngerjainnya beneran. Kekuatan diam di sini berarti ngertiin bahwa nilai lu itu intrinsik, bukan dari tepuk tangan orang. Lu nulis karena emang suka nulis, lu olahraga demi badan lu sendiri, lu kerja keras buat standar lu sendiri. Validasi eksternal itu bonus, bukan tujuan utama. Kalau lu fokus sama proses dan standar diri sendiri, lu jadi kebal. Orang bilang jelek atau keren, sama aja efeknya, cuman angin lalu. Lu tetap jalan sesuai kompas lu sendiri. Ini ngemat energi mental luar biasa, nggak perlu lagi ngecek notif tiap menit nunggu pujian. Capek deh, gua cabut dulu. Menghindari kelelahan mental. Otak kita itu kayak CPU. Kalau kebanyakan aplikasi berjalan mikirin komentar negatif, khawatirin penilaian orang, merencanakan balas dendam di kepala, ngerasa harus selalu available buat orang, ya pasti overheat. Kelelahan mental itu nyata banget. Bisa bikin produktivitas nol, mood jelek, bahkan sakit fisik. Kekuatan diam di sini adalah mematikan aplikasi yang enggak perlu. Itu berarti batasi konsumsi toksik, kurasi media sosial lu, mute, unfollow, atau bahkan uninstall sementara. Berita negatif yang terus-terusan. Skip, ngobrol sama orang yang doyan ngerendahin. Batasi waktu atau hindari. Istirahatkan otak, sediain waktu dead zone. Nggak ada notif, nggak ada obrolan berat, nggak ada tuntutan. Bisa 15 menit, bisa sejam. Cuman lu, mungkin musik instrumental, atau malah sunyi senyap. Ini kayak reboot buat otak. Belajar, bilang enggak. Nggak bisa datang ke acara yang nggak penting. Bilang aja, maaf, nggak bisa. Diminta bantuan yang ngebanjirin. Aku lagi fokus sama prioritas lain nih. Diam juga bisa berarti nggak ngejelasin panjang lebar alasan lu. Enggak, makasih. Titik. Sederhana, tapi powerful buat jaga energi. Gua punya tameng sih, melindungi diri dari komentar negatif kegagalan. Komentar negatif itu kayak panah. Kalau lu berdiri di lapangan terbuka tanpa pelindung, ya kena. Kegagalan, itu batu sandungan. Kalau lu lari tanpa lihat, ya jatuh. Kekuatan diam bikin lu bentengin diri. Filter komentar. Gak semua omongan orang perlu ditelan mentah-mentah. Kekuatan diam ngajarin lu buat selektif. Komentar yang membangun dari orang yang kompeten, boleh didengerin. Cacian dari netizen anonymous atau orang iri, biarkan lewat. Jangan dimasukin ke hati, jangan dibalas. Diam aja, bayangin, ada perisai transparan. Panahnya nempel sebentar, terus jatuh. Lu gak cedera. Reframe. Kegagalan itu data, bukan identitas. Kekuatan diam ngasih lu ruang buat ngaca, bukan langsung nyalahin diri sendiri atau nyalahin dunia. Oke, gagal. Kenapa ya? Apa yang bisa diperbaiki? Proses evaluasi ini butuh ketenangan, butuh jarak. Diam membantumu melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tapi sebagai belokan di jalan atau babak latihan. Jangan overshare. Saat lu lagi down atau gagal, insting pertama seringnya curhat ke semua orang. Tapi nggak semua orang bisa nerima cerita lu dengan baik. Ada yang malah nyoraki, ada yang pakai buat bahan gosip. Kekuatan diam ngajarin lu menjaga luka. Sembuhkan dulu dalam diam, evaluasi, baru cerita ke orang yang benar-benar bisa dipercaya dan supportive. Ini bentuk perlindungan diri yang vital. Proses dulu, pamer belakangan. Fokus pada proses, bukan pengakuan. Budaya kita sering banget memuja hasil instan, pengakuan cepat, viral. Tapi hal-hal yang benar-benar bermakna, yang bikin kita berkembang, itu selalu butuh proses panjang yang sunyi. Kekuatan diam adalah bahan bakarnya, nikmatin perjalanannya. Kalau lu belajar gitar, fokusnya harus pada setiap chord yang dikuasai, setiap lagu yang bisa dimainkan bersih, bukan pada kapan bisa manggung di depan banyak orang. Kalau lu nulis buku, nikmatin proses riset, menyusun kata, mengedit. Kepuasan sejati ada di sini, di dalam prosesnya. Pengakuan dari luar itu fluktuatif dan gak bisa dikontrol. Proses, itu sepenuhnya di tangan lu. Silent mode, kerja keras. Bayangin petani yang nanam benih. Dia nggak tiap jam post story, nih benih gua, besok jadi padi loh. Dia rawat dengan sabar dalam diam. Airin, pupukin, singkirin hama.
Hasilnya, panen melimpah. Sama kayak lu yang lagi ngejar skill, bangun bisnis, atau perbaikin hubungan. Kerja keras dalam diam sering bawa hasil yang lebih manis dan tahan lama. Nggak ada distraksi buat pamer setengah jalan. Kurangi performance mode. Selalu merasa harus tampil sempurna di depan orang. Itu melelahkan. Kekuatan diam ngasih izin buat lu jadi manusia biasa di balik layar. Boleh struggle, boleh nggak tahu jawabannya, boleh belajar pelan-pelan, tanpa tekanan buat selalu tampil oke di mata orang. Baterai gua limited edition, menjaga energi dan mimpi. Energi fisik dan mental kita itu terbatas, kayak baterai ponsel. Kalau dipakai buat hal-hal nggak penting berdebat sama orang bebal, jelasin diri terus-terusan, khawatirin gosip orang, ya pasti cepet habis. Buat apa? Buat ngejar mimpi lu sendiri aja, udah butuh full charge. Kekuatan diam adalah power saving modenya hidup. Hemat kata, nggak perlu ikut campur semua obrolan, nggak perlu ngejelasin diri ke semua orang yang nanya, apalagi yang nanya cuma buat nyindir. Iya, nggak, bukan begitu, atau bahkan senyuman aja udah cukup. Simpan energi buat hal penting. Lindungi mimpi. Mimpi itu rapuh kalau diumbar sembarangan. Ada yang bakal meremehkan, ada yang bakal iri, ada yang bakal kasih saran yang malah bikin lu ragu. Simpan mimpi lu dalam diam, rawat dalam hati, rencanakan dalam sunyi, eksekusi dengan fokus, baru cerita kalau udah berhasil, atau cuma ke orang-orang super terpercaya yang bakal mendukung, bukan menjatuhkan. Ini cara ngisi ulang semangat dan menjaga api motivasi tetap nyala. Prioritaskan recovery. Diam itu juga waktu buat ngisi ulang. Tidur cukup, meditasi, jalan-jalan sendirian di alam, atau sekedar duduk diam ngerasain kopi pagi. Aktivitas sunyi ini penting banget buat regenerasi energi. Jangan bocorin semua kartu. Menciptakan misteri dan rasa hormat. Orang yang serba terbuka, serba diketahui, serba bisa ditebak. Seringkali dianggap biasa aja. Sebaliknya, orang yang bisa menjaga batas, nggak gampang diumbar isi hati dan pikirannya, sering bikin penasaran dan, kalau dilakukan dengan benar, bikin orang respect. Kekuatan diam membangun aura. Kontrol informasi. Lu nggak wajib bagi semua cerita hidup, semua rencana, semua pendapat. Milikilah rahasia, milikilah hal-hal yang cuma lu yang tahu. Ini bukan sok-sokan, tapi bentuk self-respect dan boundary. Orang jadi ngerasa perlu usaha lebih buat kenal lu beneran, bukan cuma sekilas. Berbicara di saat tepat. Kalau lu jarang bicara, tapi pas bicara isinya padat, berbobot, dan solutif, orang bakal lebih dengerin. Kata-kata lu jadi punya bobot. Bandingin sama orang yang cerewet tapi omongannya kosong. Mana yang lebih didengerin? Hindari oversharing. Curhat masalah pribadi berat ke orang yang baru kenal. Ceritain rencana bisnis detail ke temen yang belagu. Itu sering bikin lu kelihatan rapuh atau malah jadi bahan olokan. Menjaga diam menciptakan misteri positif dan kewibawaan. Euforia palsu, skip, menghindari kepuasan palsu. Like, view, komentar pujian singkat, tepuk tangan setengah hati. Itu semua bisa bikin euforia palsu. Rasanya kayak sukses, tapi cuma di permukaan. Kalau lu ketergantungan sama ini, begitu validasi itu hilang, lu langsung jatuh. Bahaya. Kekuatan dia membantu lu membedakan yang asli dan palsu, tunda reaksi. Dapat pujian, jangan langsung melayang. Diam sebentar, rasain beneran. Apakah ini karena kerja keras lu atau cuma basa-basi? Apakah ini ngaruh ke perkembangan lu atau cuma bikin senang sesaat? Kepuasan sejati harusnya datang dari dalam, dari rasa puas lu sendiri, sama proses dan hasil usaha lu. Cari validasi internal. Tanya diri sendiri, gue puas nggak sama yang gue kerjain? Udah sesuai standar gue belum? Apa yang bisa diperbaiki? Jawaban dari dalam ini jauh lebih berharga dan tahan lama ketimbang 1000 pujian orang lain yang bisa hilang besoknya. Fokus pada substansi, daripada sibuk ngejar likes, lebih baik sibuk ngejar penguasaan skill kedalaman pemahaman atau kualitas hubungan. Hal-hal ini yang beneran ngisi, bukan cuma bikin sesak napas karena euforia sesaat. Lihat, dengar, tahan, kontrol diri observasi. Kekuatan diam itu dasarnya adalah disiplin mental tingkat tinggi. Ini tentang nggak reaktif, tapi responsif. Ambil jeda. Ada yang ngeprovokasi, emosi lagi meluap-luap, ambil napas, diam dulu. Jeda beberapa detik, bahkan menit. Ini ngasih ruang buat otak rasional ngambil alih dari otak emosional yang lagi panas. Daripada ngomong hal yang nyesel, mending diam dulu sampai emosi reda. Jadi pengamat. Saat diam, lu bisa observasi dengan lebih tajam. Amatin situasi, amatin orang-orang, amatin dinamika. Lu dapat informasi lebih banyak dan lebih akurat kalau mulut lu diam. Lu bisa baca bahasa tubuh, nada bicara, situasi sekitar. Ini kunci buat ngambil keputusan lebih cerdas dan bersikap lebih tepat. Kendalikan dorongan. Dorongan buat ikut gosip, dorongan buat pamer, dorongan buat ngebela diri habis-habisan padahal nggak penting. Semua ini bisa dikendaliin dengan diam. Latih otot pause itu. Semakin sering dilatih, semakin kuat kontrol diri lu.
Ini tentang survival, bro. Strategi bertahan hidup. Di dunia yang penuh kebisingan, distraksi, dan energi negatif, kekuatan diam bukan cuma filosofi keren.